Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ud'uni astajib lakum. Sebelum kita membahas tentang syarah atau sebelum kita mensyarahi doaul iftitah, doa iftitah yang dibaca di bulan suci Ramadan, maka ini saya akan berbicara untuk mengantarkan pada doa tersebut. Pada hari sebelumnya kita telah membahas mengenai fadail dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka kali ini kita akan berbicara tentang doa itu sendiri untuk mengantar kita pada syarah doa iftitah yang dibaca pada malam bulan suci Ramadan. Hadirin saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama dari bulan suci Ramadan itu juga disebut sebagai syahrud doa. Jadi bulan Ramadan itu memiliki banyak sebutan. Salah satu di antaranya adalah syahrus siyam. Kenapa bulan suci Ramadan itu disebut sebagai syahrus siyam? Karena bulan suci Ramadan itu kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Oleh karenanya disebut syahrus siyam, bulan puasa. Kedua, bulan suci Ramadan juga disebut sebagai syahrul barakah atau syahrul barakah, syahrul maghfirah. Disebut sebagai bulan yang penuh berkah karena memang di bulan ini, di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menebarkan keberkahannya untuk umat manusia. Dan disebut juga sebagai bulan pengampunan karena memang Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan telah membuka seluruh ampunannya bagi mereka yang memohon ampun kepadanya. Kemudian disebut juga misalnya syahrul Quran. Bulan suci Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Oleh karenanya dia disebut sebagai syahrul Quran. Kemudian bulan suci Ramadan juga disebut sebagai syahrul doa, bulan doa. Apa maksudnya? Bahwa di bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba itu berdoa dengan khusyuk dan serius. Nah, oleh karena itu kita pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia disebut sebagai syahrul doa. Di dalam doa atau doa di dalam bulan suci Ramadan itu jumlahnya sangat luar biasa. Akan tetapi saya ingin memulai tentang apa sih makna doa itu. Doa itu
Satu, bisa juga diartikan an-nida. Nida itu orang yang mengundang. Orang mengundang orang lain itu disebut doa. Atau memanggil seseorang itu juga disebut doa. Itu artinya doa secara bahasa. Doa juga bisa diartikan meminta. Doa bisa diartikan juga meminta. Kata doa juga bisa diartikan ibadah. Ud'uni astajib lakum dan lain sebagainya, itu adalah bermakna ibadah. Ada beberapa makna tentang doa, baik itu secara lughawiyan maupun istilahian. Tapi semua dari berbagai makna, baik secara bahasa maupun istilah, itu seringkali tidak lepas daripada pemakaian yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam doa-doa yang lainnya, yaitu permohonan, ibadah, dan memanggil atau istighatsah. Lalu apa? Kenapa di bulan suci Ramadan itu disebut sebagai syahrul doa? Lalu apa pentingnya doa itu? Kalian coba perhatikan. Pentingnya doa itu bukan hanya persoalan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu pentingnya, intinya bukan hanya saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian permintaan kita dikabulkan. Bukan itu intinya. Inti daripada doa sebenarnya adalah memperkuat hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi doa itu sebenarnya adalah upaya membangun kedekatan, penguatan antara hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, di dalam doa itu, orang berdoa itu atau di dalam doa itu ada 4 unsur yang tidak bisa lepas. Coba dicatat. Ada 4 unsur. Orang berdoa itu ada 4 unsur. Kalian akan tahu makna berdoa dan seperti apa kamu berdoa. Apakah kamu benar-benar berdoa ataukah tidak? Perhatikan dari 4 unsur ini. Orang berdoa itu pasti ada melibatkan 4 unsur. Unsur pertama adalah ad-da'i, orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Saya berdoa, maka saya disebut sebagai ad-da'i ilallah. Saya disebut sebagai orang yang berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-mat'u. Mat'u itu apa? Misalnya saya berdoa disebut da'i, dan orang yang atau zat yang kita mintai, tempat yang kita mintai disebut al-mat'u. Itu yang dinamakan dengan, yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ada yang meminta dan ada yang dimintai. Yang ketiga adalah unsur sesuatu yang diminta atau yang kita sebut dengan al-mat'u alaih. Sesuatu yang kita minta ini apa? Dan yang ketiga, yang keempat adalah doa, bahasa yang kita pakai. Paham itu ya? Jadi ada 4 unsur dalam berdoa itu. Kalau kita ini bisa benar-benar berdoa ataukah tidak, pahami 4 unsur ini. Pertama, yaitu orang yang berdoa. Saya berdoa, berarti saya disebut sebagai ad-da'i. Karena yang saya minta ini, tempat meminta kita adalah Allah, maka Allah disebut al-mat'u. Kemudian yang ketiga, karena ketika saya minta kepada Allah itu ada sesuatu yang saya minta, maka itu disebut al-mat'u alaih, yakni sesuatu yang kita minta. Di dalam meminta sesuatu itu perlu cara, perlu bahasa, itulah disebut doa. Itu yang dinamakan dengan doa. Perhatikan dengan serius bahwa bagaimana kita seseorang ini bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya ingin bertanya, pernah tidak Anda itu meminta sesuatu kepada orang yang tidak pernah kenal? Misalnya Anda mendapatkan kesulitan,
terus kau minta bantuan kepada orang yang tidak kamu kenal, atau meminta bantuan kepada orang yang tidak kamu kenal dan dia juga tidak kenal kamu, kira-kira apa yang kau bayangkan? Kamu ingin minta uang, saya tidak punya uang. Di pesantren ini kamu tidak punya uang, terus kamu ingin minta uang, meminta kepada orang yang kamu tidak kenal dan juga dia tidak kenal kamu. Katakanlah misalnya di masjid ini seorang santri, ada tamu, tiba-tiba santri, dan mudah-mudahan tidak dilakukan oleh santri itu. Misalnya tiba-tiba seorang santri datangi orang itu. Kenapa? Karena terpaksa, saya ini butuh uang. Kira-kira ketika kau mendekati orang yang di depanmu yang tidak kau kenal, yang akan kau mintai itu, perasaanmu seperti apa? Pasti perasaanmu akan mengatakan, jangan-jangan ditolak, jangan-jangan saya diusir, jangan-jangan saya dimarahi. Itu kan? Itu perasaan ketika kita meminta sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Terus kira-kira yang kita minta itu memandang kita seperti apa? Jangan-jangan ini orang tidak waras, saya tidak kenal tidak kenal dengannya, tiba-tiba minta sama saya. Kalaupun kemudian dia memberi, sebenarnya dia akan memberi tidak seperti yang kau butuhkan. Kenapa demikian? Karena antara orang yang meminta dan yang dimintai saling tidak mengenal. Kamu yang meminta tidak mengenal siapa kau minta, dan yang kedua, yang kau mintai atau yang dimintai itu adalah tidak mengenal kamu. Di dalam berdoa, antara orang yang berdoa dan yang dimintai, yaitu antara hamba yang berdoa, yang mengadahkan tangannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua-duanya harus ada sinkronisasi. Saya kenal Tuhan, maka aku berdoa kepada Tuhanku. Karena aku kenal siapa Tuhanku, dia adalah penciptaku, dia adalah yang memberikan rizki kepadaku, yang memberikan hidup kepadaku. Tanpa Allah Ta'ala maka kita tidak pernah ada. Paham ini? Baru kemudian kita minta. Mana mungkin kau minta sesuatu kepada zat yang kamu sendiri tidak kenal. Seperti halnya tadi, kau meminta kepada orang lain yang tidak pernah kenal. Perasaanmu sudah tidak yakin kalau dia akan memberinya. Dan yang kedua, kalaupun diberi, maka pemberian itu sifatnya kecil. Kalau diberi untung, terima kasih. Tapi tidak diberi, kau merasa malu. Kenapa? Karena kau sudah mengeluhkan problemmu kepada orang yang tidak kamu kenal dan tidak bisa membantu. Paham itu? Makanya orang meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, harus memahami Allah Ta'ala. Ini ya hubungan antara hamba, orang yang berdoa, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang doa, luar biasa jenis doa, luar biasa. Tapi problem yang kita hadapi seringkali adalah kita tidak pernah membangun hubungan antara diri kita sebagai seorang da'i, orang yang memohon, orang yang berdoa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-mad'u, tempat yang kita mintai. Bahkan kadang-kadang kita ragu, sama seperti Anda ketika meminta kepada orang yang tidak kau kenal. Kau akan ragu, jangan-jangan tidak diberi. Kalau saya tidak diberi, berarti saya akan malu, karena saya sudah melimpahkan, sudah mengutarakan rahasiaku kepadanya. Kalau aku dapat diberi, aku beruntung, padahal aku tidak kenal. Paham itu ya? Makanya ini contoh saja. Sekalipun ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak kenal Tuhan pun tetap Allah akan memberinya. Tapi itu kan gambaran tidak ada hubungan. Persoalan yang kita bicarakan adalah hubungan antara orang yang berdoa dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang tidak meminta dikasih Allah Ta'ala, orang tidak kenal sama Allah Ta'ala dikasih sama Allah Ta'ala, ada enggak? Ada. Tapi apakah kemudian orang yang dikasih sama Allah, orang yang tidak meminta dikasih oleh Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan dikasih oleh Allah?
Apakah orang ini kemudian memiliki kelebihan di sisi Allah? Tidak ada. Memiliki kemuliaan? Tidak ada. Kemuliaan itu adalah ketika seseorang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ma'rifat, melalui pemahaman, melalui pengenalan. Kalau orang misalnya tidak kenal, itu memang tugasnya Allah, sudah janjinya Allah. Orang yang tidak kenal dia, orang yang menyembah dia pasti akan dikasih rizki oleh Allah Ta'ala. Di dalam doa itu, ya man yu'ti man sa'alah, ya man yu'ti man lam yas'alhu, wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmatan. Itu doa di bulan apa itu? Di bulan Rajab, doa di bulan Rajab, ya. Doa di bulan Rajab itu ya man yu'til katsira, ya man yu'til katsir, atau ya man yu'ti man sa'ala. Apa sebelumnya itu saya lupa itu. Ya man arjuhu likulli khairin wa amanu sahatahu inda kulli syarr. Ya man yu'til katsira bil qalil, ya man yu'ti man sa'ala. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu. So, Anda bisa bayangkan dalam doa Rajab ini kita mengatakan wahai zat, ya, di antaranya itu disebutkan wahai zat orang yang memberi atau memberi kepada orang yang memintanya, dan zat yang memberi kepada orang yang tidak memintanya dan tidak mengenalinya. Hamba tidak mengenal Tuhannya, hamba tidak meminta kepada Tuhannya, tapi Allah memberinya. Persoalannya adalah apakah hamba yang diberi yang tidak mengenal Tuhannya dan diberi Allah itu memiliki kehormatan? Tidak ada. Kita dalam berdoa itu tujuan utamanya adalah bukan apa yang kita minta, tapi tujuan utama adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Ini penting. Ini penting. Di saat kalian berdoa, kau akan tahu diri kalian. Hubungan kita dengan Allah seperti apa? Makanya ada ad-da'i, kemudian al-mat'u. Ketika kita sudah membangun hubungan antara saya sebagai hamba yang berdoa, ad-da'i, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta kita, bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan. Semua ada pada Allah Ta'ala, hidup kita, mati kita, itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita baru memahami apa yang harus saya minta, apa yang harus saya minta. Paham itu? Ketika Anda sudah memiliki hubungan antara Allah, antara dirimu dengan Allah Ta'ala, saat itu kau akan tahu posisi dirimu seperti apa. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ketika kita sudah sadari hubungan kita dengan Allah sebagai hubungan yang fakir terhadap yang maha kaya, hubungan antara tidak kemampuan dengan yang maha tahu, maha kuasa, yang dhaif, miskin kepada yang maha kaya dan maha qawi, maka hubungan ini sudah terbangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu ketika kita berdoa, maka doa yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan kita, berdasarkan pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian apa yang harus kita minta? Pertanyaannya adalah apa yang harus kita minta? Nah, karena hubungan antara yang berdoa dengan Allah itu adalah hubungan orang miskin dengan yang maha kaya, yang lemah dengan yang maha kuat, yang tidak punya dengan maha yang punya, maka berarti apa yang harus kita minta ini artinya adalah semua harus kita minta tanpa batas. Kenapa? Karena hubungan kita adalah hubungan antara dhaif dan orang lemah dengan yang kuat. Sekarang saya ingin memberikan sebuah contoh hubungan antara budak dan juragan. Sekarang budak, tahu budak ya? Budak itu adalah seorang hamba sahaya yang tidak pernah mampu menentukan dirinya sendiri. Tidak bisa berbuat apapun kecuali diperintahkan oleh tuannya. Tidak akan berbuat kecuali diinginkan oleh tuannya.
Berarti keberadaan budak itu seutuhnya, mau makan, bisa makan, tidak makan, mau ini dan lain sebagainya tergantung kepada sang tuan. Kepada sang tuan. Kira-kira budak ini punya pilihan sesuatu atau tidak? Tidak punya, namanya budak. Demikian pula ketika kita sudah memahami hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadari betul bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita minta dari Allah. Semua harus kita minta. Bahkan termasuk persoalan yang paling kecil. Kalau ada orang, waduh saya malu minta sama Allah Ta'ala sesuatu yang kecil kok maka saya minta sama Allah. Masa saya harus nangis-nangis berdoa hanya sesuatu yang kecil. Anda sombong. Anda takabur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun itu adalah pemberian Allah. Tanpa Allah memberi kalian tidak akan pernah mendapatkan apapun. Oleh karena itu dalam haditsul qudsi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya Isa berdoalah kepadaku meskipun tentang tali sandal yang kau miliki. Artinya tali sandal apa manfaatnya tali sandal? Nilai yang tidak ada nilainya, sesuatu yang tidak bernilai. Tapi sesuatu yang tidak bernilai yang kita butuhkan itu apabila Allah tidak memberinya, maka kita juga tidak akan dapat apapun. Makanya kita dimintakan untuk membangun hubungan itu tadi. Ya. Mintalah kepada Allah. Setelah kau sadar hubunganmu dengan Allah seperti apa, maka kau akan meminta semua dalam hal yang kau butuhkan, baik yang kecil maupun yang besar. Karena tidak mungkin kau dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah tidak akan memberikannya kecuali engkau meminta kepadanya, karena engkau diperintah untuk meminta. Ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak mau berdoa dalam ayat ini dilanjutkan disebut mustakbir, sombong kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa dan tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau mengeluh kepada Allah, itu dianggap sebagai hamba yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa itu tadi. Ini 3 berarti ya. Ad-da'i wal mad'u dan apa yang kita minta. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat. Bagaimana kita meminta? Bagaimana kita meminta? Bahasa apa yang akan kita minta? Anda tahu ketika Anda meminta sesuatu, ngajukan proposal, namanya doa itu kan permohonan, permintaan, permohonan. Saya ingin berikan sebuah gambaran saja. Gambaran untuk memahami bagaimana kita memohon kepada Allah. Kalau kau misalnya meminta, Anda seorang pengusaha mengajukan proposal kepada pejabat tertentu. Mengajukan proposal bahwa saya butuh ini untuk dibangunkan ini, macam-macam dan lain sebagainya. Apa bahasa yang kalian pakai? Pasti bahasa yang kalian pakai adalah bahasa yang sangat luar biasa, yang tidak memiliki nilai kebohongan. Ketika kau mengajukan proposal itu, bahasa Anda akan ceritakan tentang latar belakang kenapa saya membutuhkan pekerjaan itu. Kedua, manfaatnya apa dari sekiranya proposal itu diterima oleh seorang pejabat. Kau ceritakan itu semua, maka sang pejabat tersebut, gubernur tersebut akan turun mengirimkan orang mengecek benar tidak. Artinya mengecek tentang kejujuran proposal itu. Ternyata benar, maka kemudian dia akan dikabulkan dan permohonanmu dikabulkan oleh pejabat tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, pertama kita harus menggunakan bahasa yang baik. Memuji kepada Allah dulu. Menggunakan bahasa pujian, ats-tsana. Hampir setiap doa yang ma'tsur itu semuanya diawali dengan pakai ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai pujian alhamdulillah. Kemudian yang lainnya macam-macam dengan pujian-pujian, dengan menyebut asmaullahil husna dan asma-asma lainnya, baru kemudian kita minta, ya Rabb ampuni dosaku, ya Allah kabulkan permohonanku, ya Allah izinkan aku untuk melakukan ini dan lain sebagainya. Ini gambaran kenapa? Menggambarkan
bahwa di dalam berdoa pun harus ada tata caranya. Di dalam mengungkapkan bahasa doa pun perlu adab. Perlu adab. Makanya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam riwayat itu disebutkan bahwa doa menjadi ibadah. Doa itu menjadi silahul mukmin dan lain sebagainya. Paham ini ya? Betapa pentingnya doa dan harus kita bangun. Dan di dalam doa itu ada 4 unsur: adai, wal mad'u, wad doa, wal mad'u alaih. Jadi orang yang memohon harus membangun hubungan antara yang memohon dan yang dimohoni atau tempat memohon. Dibangun dulu. Kalau tidak kau bangun itu, maka kau tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ini menggambarkan betapa pentingnya doa. Oleh karena itu hampir tidak ada nabi yang Allah Ta'ala utus di bumi ini kecuali nabi itu berdoa. Kalau ada manusia, ada manusia kemudian enggan untuk berdoa kepada Allah dengan alasan ini sepele, ini kecil, enggak, Anda sombong. Seluruh para nabi mulai Adam alaihissalatu wassalam semuanya berdoa. Dan bahkan tidak ada orang yang tidak pernah berdoa. Bahkan yang kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, mereka berdoa. Ya, itu gambaran bahwa memang doa adalah sesuatu, memohon kepada yang lebih kuat, memohon kepada Allah adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Misalnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Sekedar contoh saja, Nabi Adam ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga bersama Hawa, Adam alaihissalatu wassalam dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dia adalah ayah dari seluruh umat manusia, bahkan para nabi sekalipun. Itu ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari sorga, Adam memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna, Tuhan kami telah berbuat aniaya pada diri kami. Wa ilam taghfir lana, apabila engkau tidak memaafkan aku ya Allah, wa tarhamna, dan kamu tidak memberikan rahmat kepada aku, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang yang sangat merugi. Ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersama Hawa. Dari doa ini apa yang kita pahami? Dari doa ini yang kita pahami bahwa dia mengakui dirinya adalah seorang hamba dan dirinya tidak pernah mampu lepas lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dia merasa tidak perlu adanya putus asa. Dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan apapun yang kita hadapi, problem apapun yang kita hadapi, Allah mesti kasih jalan keluar. Kalau Allah tidak memberikan jalan keluar atau tidak memberikan yang terbaik dari kita, bisa jadi karena kitanya sendiri yang tidak mencari. Itu. Jadi lagi-lagi doa adalah membangun hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang nabi yang disebut sebagai ulul azmi, ayahnya para nabi di bidang tauhid. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doanya itu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisani atau waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah, membangun hubungan dengan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa fadilah daripada doa? Kemuliaan doa itu apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Anda bisa berdoa kepada Allah, bahkan ketika kamu menghadapi musuh sekalipun, kau bisa mengeluhkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang macam itu. Silahul mu'min, senjatanya orang mukmin. Doa adalah ibadah. Ad-doa umuhul ibadah. Inti daripada doa atau doa itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tadi disebut doa itu sebagai ibadah karena hubungan antara orang yang berdoa dengan Allah taala memiliki ikatan yang sangat kuat sekali. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam pernah bersabda, alaikum bid-du'a fa innakum la taqrubuna aw la tuqarribuna bimithlih. Kemudian wala tatruku saghirahu li sighariha an tad'uhu biha inna sahibas sighar wa huwa sahibul kibar. Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam dalam riwayat mengatakan, menarik sekali ini. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalian jangan tinggalkan doa dalam kondisi apapun, kata Imam Ja'far Shadiq. Fa innakum la tuqarribuna bimithlih aw la taqrubun. Maksudnya di sini bahwa engkau tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat, lebih dekat, lebih cepat seperti halnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah, dari bagian daripada mukhul ibadah. Nah, wala tatruku saghirahu li sighariha atau saghiraha li sighariha. Jangan sampai kalian ini meninggalkan doa hanya karena melihat persoalan yang kau hadapi itu kecil. Ini kecil, tidak perlulah saya minta sama Allah. Tidak. Sekecil apapun, Anda tidak akan pernah melakukan, bisa berbuat apapun jika Allah Ta'ala tidak mengizinkannya. Sekecil apapun, jika kau tidak minta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu memberikannya. Maka kata Imam Ja'far Shadiq, wala tatruku saghirahu li sigharihi an tad'uhu. Kemudian inna sahibas sighar wa sahibul kibar. Yang memiliki sesuatu yang kecil itu juga yang memiliki yang besar itu. Sesuatu yang kecil berada di tangan Allah, sesuatu yang besar juga berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar kecilnya sesuatu tetap berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena memang dalam kehidupan manusia mau tidak mau dia akan menghadapi sebuah tantangan, sebuah problem, bencana yang sifatnya bencana itu imma disebabkan karena faktor pribadi kita atau karena faktor oleh alam yang berada di luar kemampuan kita. Faktor kita itu akibat dari dosa kita atau kecerobohan kita sendiri, sedangkan faktor yang di luar kita bisa jadi karena faktor alam. Ini menarik sekali tentang doa. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata dan berfirman, berdoalah kepadaku, panggillah aku, niscaya aku akan menjawab permohonanmu. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan memanggil atau memenuhi semua permohonan orang yang memohon kepadaku. Kadang-kadang kita ini berdoa terus-menerus, tapi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan doaku. Benarkah Allah tidak mendengarkan? Allah mendengarkan, tapi Allah tahu bahwa doa yang kau lakukan itu bukan dari hatimu.
bukan dari hatimu. Doa yang kau lakukan itu tidak menggambarkan, tidak mencerminkan keseriusanmu di hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti ketika kau mengharap sesuatu, memohon sesuatu, tapi kau tidak melakukan sesuatu yang mengarah ke sana. Ya Rob, aku selamatkan aku dari sebuah bencana. Pada saat yang sama kau justru menentang bencana itu untuk kau hadapi. Mana mungkin kau akan memohon keselamatan. Selamatkan aku dari sebuah bencana. Pada saat yang sama kita juga harus melarikan diri atau paling tidak berlindung dari sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Ini namanya antara doa, sinkron antara doa dan tindakan kita. Insya Allah saya dalam sebuah buku, insya Allah saya menulis buku dan insya Allah dalam waktu dekat itu insya Allah selesai akan bicara masalah doa ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 hal. Kita bicara di bulan suci Ramadan. 3 hal yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. 3 orang yang apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, as-shaimu hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa. Wong kenek poso ndonga mbek Gusti Allah, njaluk mbek Gusti Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan mengkabulkan doanya. Karena itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa du'aukum mustajab wa a'malukum makbulah. Doamu di bulan suci Ramadan mustajab, amal-amalmu di bulan suci Ramadan dikabulkan. Nah, bagaimana tidak yang tadinya nafas itu sendiri tidak ada nilainya ketika kita keluarkan di bulan suci selain bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan nafas kita dinilai sebagai tasbih. Bagaimana tidak dikabulkan doa kita kepada Allah yang tadinya tidur kita di hari-hari biasa itu bukan menjadi sebuah ibadah, dirubah sama Allah di bulan suci Ramadan tidur kita menjadi ibadah. Jadi tidak ada alasan orang yang kemudian di bulan suci Ramadan ini menjadi seorang pemaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang apabila dia berdoa maka 3-tiganya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia ini membatalkan puasanya. Jadi sekarang siang ini, saat-saat sekarang ini berdoa kepada Allah, termasuk diantaranya adalah doaul mustajab bagi orang yang berpuasa. Kemudian wal imamul adil, dan doanya orang imam yang adil. Seorang imam yang adil, katakanlah Syaibul Asri wal Zaman, maksudnya di sini ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ditolak. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Hati-hati kalian jangan sampai melakukan tindakan buruk terhadap orang yang mazlum, orang-orang yang teraniaya. Bahkan meskipun bukan seorang muslim sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada orang yang teraniaya dan terdolimi. Siapapun dia, beragama Islam maupun non-muslim, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita hati-hati, jangan sampai kita berbuat aniaya, merampas orang lain, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Disebutkan wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa tuftah laha abwabus sama. Doanya orang yang berpuasa, doanya imam yang adil, doanya orang yang teraniaya, orang yang terdolimi, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, di atas awan. Kemudian terbukalah pintu langit, yang kemudian dibukalah pintu langit. Wa yaqulur rabb, Allah Ta'ala saat itu kemudian berfirman, wa yaqulur rabb,
wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da khin. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada orang yang teraniaya, memohon kepadanya, mengeluhkan kondisinya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan keagunganku, la ansurannaka walau ba'da khin. Saya sebentar lagi akan menolong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita ini berbuat aniaya kepada orang yang teraniaya, karena tidak ada perlindung baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untung kalian seorang orang yang puasa sekarang ini, manfaatkanlah untuk berdoa demi orang tua kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah, di bulan suci Ramadan itu banyak doa-doa. Karena memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk berdoa. Macam-macam di bulan suci Ramadan ini. Hampir saja kalau kita ini membuka kitab Mafatihul Jinan, itu sampai kalau kita berpikir tidak ada waktu untuk bisa melaksanakan doa-doa tersebut. Akan tetapi dari semua doa yang ada di bulan suci Ramadan, kita bisa membagi dalam beberapa kelompok. Kalau kita lihat doa itu kan ada doa malam ya, doa di malam Ramadan, doa di malam di hari sahur sebelum subuh atau di waktu subuh, kemudian di pagi, siang hari, sore hari. Jadi hampir semua selama 24 jam itu ada doa-doa yang harus kita lakukan untuk di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya bulan suci Ramadan disebut sebagai syahrud doa. Akan tetapi dari doa 24 jam itu, doa siang, doa malam, doa pagi, doa sore, doa tengah malam, sahur, subuh, dan lain sebagainya, itu kita bisa membagi dalam beberapa bagian. Artinya bisa dikelompokkan beberapa jenis dari doa-doa itu. Saya ini hanya mengumpulkan dan mencoba untuk mengkelompokkan hanya beberapa saja. Yang pertama, ada doa-doa yang membuat orang itu menyadari akan kesalahannya dan dosa yang diperbuatnya. Di bulan suci Ramadan itu ada doa-doa yang apabila orang itu membaca doa tersebut, orang itu menyadari akan dosa, kesalahan yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari doa ini, ketika dia membaca doa ini, maka muncul rasa cinta kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca doa ini, maka kemudian dia muncul perasaannya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis doa. Itu bisa kita lakukan di dalam macam-macam, ada munajat di malam ini dan lain sebagainya. Itu di antaranya. Atau misalnya Allah marzuqni hajja baitikal haram, itu kan doa yang khusus dilakukan di ba'da salat wajib itu ya. Allah marzuqni hajja baitikal haram fi ami hadza wa fi kulli am abqaitani fi yusri minka, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan doa-doa istighfar kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, doa-doa semacam itu termasuk munajat yang lainnya. Itu apabila seseorang membacanya, maka dia merasa akan dirinya penuh dosa kepada Allah Ta'ala. Yang dengan doa itu kemudian dia akan meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah muncul. Rasa harapan kepada Allah ada. Disitulah kemudian nilai doa itu karena memahami. Kemudian jenis doa kedua di bulan suci Ramadan ini, ada yang kita sebut dengan doa di mana perasaan pengabdian kepada Allah sebagai hamba yang hina dan rendah. Itu namanya dengan memiliki makna tauhid, ubudiyah dan lain sebagainya. Seperti doa jausan. Seperti doa jausan, munajat-munajat yang lainnya. Ini doa-doa
yang memiliki nilai-nilai ma'rifat kepada Allah dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu membaca doa tersebut, dia merasa ada kedekatan, ada rasa kehinaan di hadapan Allah, disebut dengan ubudiyatillah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada doa-doa yang, karena ini sudah maghrib, saya akan mengakhiri, nanti insyaallah di lain hari kita akan bahas lebih jauh. Ada doa-doa yang sifatnya mendorong seseorang untuk kesadaran sosial. Jadi kalau kau baca doa itu mengilhami kamu untuk membantu dan kepada lingkungan, peka terhadap masyarakat, membantu kepada orang yang tidak mampu dan sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu dari doa ini. Jadi sekali lagi, doa itu bukan saja sekedar meminta, tapi membangun hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, atau hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa doa ini sebenarnya mampu memotivasi seseorang tergantung doa yang kita baca. Tadi yang ketiga tadi sudah kita sebutkan bahwa ada doa-doa yang memotivasi orang ketika baca doa itu untuk merasa bertanggung jawab di hadapan lingkungannya, di hadapan masyarakatnya, baik di bidang pendidikan, ekonomi, macam-macam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu ada doa-doa yang apabila kita membaca doa itu mengilhami kita tentang dunia politik, membangun kepemimpinan. Salah satu di antaranya doa Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah. Ini doa yang mengilhami kita, yang menginspirasi kita tentang kepemimpinan dan sebuah sistem yang adil, yaitu kemunculan Al-Imamul Mahdi. Jadi doa ini bukan hanya sekedar doa sarana untuk meminta, tidak. Kita harus pahami itu. Kenapa sampai Rasulullah bilang ad-doa muhul ibadah? Karena di sini ada rahasia-rahasia yang lebih dalam, seperti yang sebagian sudah kita jelaskan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga doa-doa kita di bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi jami'il mu'minin nuhdihimul Fatihah qabla as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.